Musola An-Nur yang selalu diberkahi dan diridai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masuk ke 20 ya. Di pertemuan kemarin kami membahas tentang takwa. Tujuan daripada puasa, hikmahnya adalah kita menjadi orang yang selalu senantiasa. Nah, bagaimana kita bisa menjaga agar selalu bertakwa? Maka perlu namanya kesungguhan, perlu namanya upaya keras, tidak lihai-lihai, perlu sungguh-sungguh, dan itu dinamakan mujahadah. Mujahadah itu menjadi bab sendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, yaitu bersungguh-sungguh. Ayat tentang mujahadah itu banyak sekali. Salah satunya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang bersungguh-sungguh fina, walladzina jahadu, orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami. Kami ini maksudnya adalah Allah. Lanahdiyannahum, maka akan kami tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan. Nah, para ulama menafsirkan fina di jalan kami itu banyak tafsiran. Ada yang versi sodakoh, ada yang versi ibadah. Kalau sebagai pelajar misalkan, orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar mempelajari agama Allah, maka akan Allah tunjukkan jalan. Kalau kita ingin menuju kebaikan, kita sungguh-sungguh. Ada kesempatan berbuat baik, ya kita sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Tidak, nanti dulu lah, Ramadan masih lama, masih 10 hari. Ini tanggal 20 Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ramadan masih lama, Al-Quran belum khatam. Santai. Ini tidak adanya kesungguhan. Maka ketika santai-santai, tiba-tiba tanggal 29 Ramadan sudah selesai. Ketemu lagi tahun depan, itu pun belum tentu. Nah, semoga kita semua tahun depan ketemu lagi, Pak. Itu salah satu ayatnya. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka akan ditunjukkan jalannya. Itu pertama. Dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut, Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis tentang mujahadah. Salah satunya diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang manusia itu kebanyakan tertipu. Termasuk kami. Kita semua mungkin tertipu. Apa dua kenikmatan tersebut? Kenikmatan waktu luang, kenikmatan sehat, dan kenikmatan waktu luang. Ketika masih muda, kita selalu mengkonsumsi minuman, makanan yang gulanya banyak. Sudah menjelang 40, 35 mungkin kerasa tuh badan berat. Dulu waktu muda begitu, makan nggak teratur dan sebagainya. Itu kesehatan, jadi nggak digunakan dengan sebaik mungkin. Ketika muda masih sehat, ibadahnya kurang. Sudah sepuh, baru semangat, kemudian mengeluh. Jadi ini. Nah, itu dua kenikmatan ini yang kadang kita tertipu. Kesehatan dan waktu luang. Itu hadis pertama yang dicantumkan. Maka ketika kita sehat dan ketika waktu luang, kita harus bersungguh-sungguh, bermujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ada lagi hadisnya. Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad
ketika qiyamul lail itu hatta tafattara qadamahu, itu bengkak. Ada yang menafsirkan mengartikan bengkak, ada yang menafsirkan pecah-pecah kakinya, kedua telapak kaki. Saking apanya? Lamanya qiyamul lail. Terus Sayyidah Aisyah bertanya istrinya, Rasul, ngapain ngelakuin ini? Lima tasna'u hadi ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosanya yang sudah berlalu dan yang akan datang, sudah diampuni. Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sudah terjamin masuk surga. Itu qiyamul lail sampai telapak kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah bersungguh-sungguh bermujahadah. Nah itu. Artinya kita ini sebagai manusia biasa, dalam artian kita menuju tingkatan sahabat aja masih jauh. Para ulama aja masih jauh. Para sahabat masih jauh. Apalagi kita sampai seperti Rasulullah. Setidaknya kita di malam Ramadan ini menghidupkan malam. Salah satunya adalah sholat berjamaah tarawih, sholat sunnah. Kemudian nanti malam kita sholat tahajud dan sebagainya. Nah, ada satu hadis lagi yang relate, yang sesuai konteks dengan kita. Sekarang malam 20, besok malam 21. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dalam satu riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah ketika masuk 10 idza dakhala al-ashru, apa yang dilakukan Rasulullah? Ahyal lail wa aiqadha ahlahu, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Besok malam 21 sudah mulai masuk. Seharusnya tidak harus, tapi 10 hari akhir Rasulullah itu mengistimewakan sekali. Iktikaf di masjid, kemudian qiyamul lail dan sebagainya. Maka di beberapa masjid ada program qiyamul lail dan sebagainya. Itu Nabi membangunkan keluarganya. Kemudian apa? Wajada, bersungguh-sungguh. Nabi sungguh-sungguh antusias sekali itu menghadapi 10 hari akhir. Harapannya itu dengan 10 hari akhir kita mendapatkan efek 10 hari akhir Ramadan dan terus menerus kita efek positif ketakwaan kita selamanya. Kemudian wasyaddal mizar, mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa mengencangkan sarungnya? Ada yang menafsirkan mengencangkan sarung itu meninggalkan istrinya. Ada lagi yang menafsirkan semangatnya Rasulullah dalam beribadah. Saking kencangnya itu semangat sekali. Jadi tidak kendor dan sebagainya, tidak keteteran atau apa. Nah itu. Nah maka mari mulai besok sampai hari akhir di bulan Ramadan kita kencangkan sarung kita. Artinya apa? Kita semangat ibadahnya, jangan sampai kendor, masjid tetap terisi. Biarkan Tanah Abang kosong, mall-mall kosong. Biasanya gitu ya Pak. Dulu di kampung gitu, kalau di akhir itu mall itu ramai. Nah itu udah mulai sepi masjid musholanya. Tapi tetap kita, kalaupun kita ke mall ya secukupnya. Kemudian kita waktunya sholat, waktunya jamaah kita hidupkan malam itu saja. Maka kesimpulannya adalah mari kita bersungguh-sungguh apapun itu di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalannya, akan menunjukkan jalannya dengan mudah. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, itu kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalannya.